Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Saya sendiri di sini bisa kembali hadir menyapa teman-teman semuanya. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa kabar semuanya teman-teman dimanapun berada? Terima kasih saya ucapkan untuk segala supportnya dan terutama untuk bertumbuhnya channel dari Tiana Yasmin ini. Baru Agustus kemarin sebetulnya dibuatnya dan Masya Allah supportnya sudah sedemikian besar. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Untuk kesempatan kali ini saya sudah bersama teman saya, sahabat saya yang jauh-jauh ya. yang Masya Allah sekali ya, karena dari kemarin nih saya baca-baca komen juga, mana video barunya karena memang belum sempat dan banyak kegiatan juga di Mall Center Yogyakarta. Dan Masya Allah di penghujung tahun ini saya berkesempatan, diberi Allah kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan Kak Siska Novi. Masya Allah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti, Masya Allah. Ini teman saya, teman ngaji, teman ngobrol, teman hari. Jadi kalau dengan beliau ini insya Allah kita sudah berapa lama dikenal ya? Berapa tahun cukup ya? Lama Cukup lama lah. Disapa dulu mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, followers ya, subscribers channel Mbak Tiana Yasmin. Semoga bisa membawa manfaat ya. Amin, amin. Harapannya itu. Jadi memang beberapa kali nih akun media sosial dari Mall Center Yogyakarta sempat diserang, bukan hanya di Instagram yang kemarin sudah tumbang karena diretas dan belum bisa kita akses sampai hari ini. Makanya kita bikin channel baru di Instagram Mall Center Yogyakarta. Dan tidak luput juga sebetulnya akun YouTube juga sempat diserang dan sudah beberapa ada yang tumbang. Dan kita memang ada beberapa akun backup. Sebetulnya akun ini juga menjadi salah satu akun bayangan dari Mall Center Yogyakarta. Harapannya bagaimana caranya supaya dakwah itu tidak berhenti, terus tersebar dan bisa sampai ke teman-teman di luar sana. Gitu, Masya Allah. Ini kembali lagi nih ke tamu saya yang spesial, Masya Allah. Apa ya, saya nih kalau mau ngobrol formal tuh kok ada kikuk jadi lucu ya. Gitu, Masya Allah. Ini karena temanya membawa tema hijrah, my spiritual journey. Jadi nggak jauh-jauh lah ya dengan bahasan perjalanan hijrahnya, kisah hijrahnya. Betul. Seorang potret hijrahnya Kak Siska Novi, seorang mantan ex vokalis ya. Waduh, ini agak-agak gimana gitu. Sebenarnya masih sekarang, cuma di kamar mandi aja. Oh gitu. iya. Oke. Dinikmati sendiri ya begitu ya. Iya. Nah ini background beliau seperti apa mungkin nanti bisa disampaikan terlebih dahulu. Awal kisah hijrah dan titik balik gitu ya, dimana akhirnya memutuskan meninggalkan hiruk pikuk dunia entertain dan memilih untuk merubah, tidak hanya merubah tampilan looknya yang jelas sangat jauh berbeda sekali gitu ya, menjadi sosok Siska Novi yang sekarang dan meninggalkan dunia yang gemerlap itu, memilih ke kehidupan yang Masya Allah sekarang lebih mengejar
apa sih maunya Allah gitu ya. Ini agak-agak emosional sebetulnya saya bertanya seperti ini tuh, karena saya yakin kisah hijrah setiap orang itu pasti berkesan, dan entah itu menggoreskan banyak luka atau banyak kenangan pahit, atau itu mungkin satu kebahagiaan yang tidak ternilai, tidak bisa diukur, itu kan pasti beda-beda. Nah, kalau dari sudut pandang Siska seperti apa sih perjalanan itu? Yang jelas hijrah itu bukan sesuatu yang mudah ya Mbak Liana. Itu sulit banget ya. Saya mengalaminya juga up and down. Saya memulainya juga melalui proses yang panjang. Jadi saya tidak langsung hijrah memakai kerudung gitu juga enggak gitu ya. Jadi saya berhenti dulu nyanyi. Karena saya tahu saya salah di sininya nih. Jadi ini dulu yang harus saya benerin. Memberanikan diri untuk ngobrol sama suami bahwa aku ingin jadi perempuan normal, ibu-ibu di luar sana yang kerjanya cuma melayani suami dan ya masaklah untuk suami gitu ya, ngeladeni suami, dan aku berhenti untuk tidak mencari uang lagi dengan menyanyi. Dan alhamdulillahnya beliau support saat itu. Jadi saya sempat berhenti dulu tuh nyanyi. Dan itu waktunya juga lumayan lama ya. Tenggang waktu lama sampai saya memutuskan untuk apa nih, udah ada satu step langkah yang oh aku bisa nih melalui ini. Lepas dulu dari bayangan-bayangan penyanyi ini ya. Ternyata bisa, nyoba lagi, memecut diri lagi ke step yang lebih tinggi lagi. Apa nih gitu. Oh, cari circle baru. Ketemu teman-teman baru. Ada kajian apa kita datangi. Akhirnya ketemu lagi tuh wacana. Akhirnya memutuskan untuk izin lagi sama suami untuk memakai kerudung. Itu pun dulu kerudungnya masih kerudung belum syar'i ya. Tapi kan ya tetap proses itu. Kita selalu menghargai proses ya, proses yang ada panjang sampai akhirnya sampai hari ini, dan selalu berusaha untuk mengupgrade diri. Karena sebenarnya kalau hijrah itu kan katanya hijrah berhentinya kapan ya, sampai mati gitu. Sampai dipanggil. Karena belum tentu yang panjang-panjang nih seperti saya nanti sampai akhir juga masih seperti ini, kan kita nggak ngerti ya. Gitu. Jadi kalau dibilang hijrah itu susah ya memang susah. Karena surga itu tidak murah. Murah mahal saya. Artinya dalam proses menjalani kehidupannya yang dulu, aktivitasnya, profesi, sebetulnya nih para saya menganggap bahwa kayak Kak Siska sendiri mengakui bahwa itu tuh salah gitu ya. Hal itu kan sebetulnya naluri pun mengakui gitu ya, naluri apa yang dilakukan, profesi dan apa yang ada di dalamnya, kegiatan apapun yang di dalamnya itu sebetulnya kan kita tahu salah gitu ya. Dalam menjalaninya pun udah tahu salah. Itu kan tidak membawa ketenangan akhirnya. Dan orang-orang yang menjalani seperti itu tuh dari sudut pandang Kak Siska sendiri ya, saat itu apa sih yang terbayang menjalani itu, tapi tahu loh ini tuh salah loh. Jadi Mbak Liana, dosa itu kan manis ya. Manis banget, nggak ada dosa yang nggak manis gitu. Jadi profesi saya dulu itu profesi yang paling enak. Cari duit gampang, nyanyinya hobi, kerjanya sebentar, uangnya banyak. Kalau orang itu meninggalkan itu tuh, kalau tidak karena sesuatu itu kadang mikir-mikir, bisa nggak ya aku bisa mendapatkan kehidupan yang lain tapi lebih bagus dari kehidupanku yang ini gitu. Kadang orang hijrah dari misalnya dari nyanyi kepengen hijrah, pengen berhenti gitu. Itu kan susahnya kan sebenarnya cuma perkara duit doang gitu. Perkara dunia doang. Ya kan? Jadi memang harus ada keberanian. Keberanian mental ya dari hati itu tadi. Qalbun salim ya, hati yang selamat.
kita ngerasa Allah dulu tuh udah mau nyelamatin kita, baru kita mikirin hijrahnya gitu. Keberanian untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan itu. Kenikmatan-kenikmatan yang memang membawa kita justru pada dosa yang tidak habis-habisnya. Iya, iya. Maksiat satu melahirkan maksiat yang lain. Begitu terus ya, akhirnya menumpuk. Di satu sisi kan lingkungan semua mungkin sama ya. Sama lingkungan Lingkungan. habis tuh. Karena nggak ada lagi karena sesudah hijrah memang berasa memang tutup akses semuanya. Jadi memang dari Instagram aja saya unfollow semua teman-teman. Ini baru ini ya, baru deket-deket ini ya, 2023 ini saya mulai bisa memfollow lagi teman-teman nyanyi karena saya sudah merasa tough dengan diri saya nih. Jadi saya melihat mereka pun tuh saya bisa untuk bertahan. Kalau tidak dulu goyah ini ya? nggak goyah. Jadi ada di masa-masa saya unfollow karena ini pekerjaan yang sudah saya jalani lama sekali setelah lulus kuliah itu. Jadi pekerjaan yang sudah lama saya geluti, saya mendapatkan uang juga dari situ, saya hidup dari situ. Kebetulan qadarullah juga saya membangun usaha pertama saya itu juga dari uang dari situ. Jadi nanti kita bicara lagi ya kisah-kisah yang selanjutnya karena memang ternyata Allah itu kadang-kadang kalau setelah hijrah dikasih cobaan A, B, C, D, E gitu. Termasuk usaha saya ada dibangkrutkan. Itu saya anggapnya tuh sekarang setelah hijrah seperti oh ini mungkin pembayaran ya karena dulu saya buat yang pertama itu dari hasil begini. Iya mikirnya jadi begitu gitu sekarang. Dibersihkan ya. Iya. Jadi udah hatinya udah lebih semeleh lagi. Berarti masuk di tahap kesulitan atau ujian hidup pasca hijrah itu dirasakan juga ya bagaimana beratnya jatuh bangunnya itu. Biasanya orang tuh kalau lagi terpuruk gitu ya sangat mudah menyalahkan Tuhan, sangat mudah menyalahkan takdir gitu ya. Saat itu di kondisi itu apa yang pertama ada di pikiran Kak Siska? Pernah nggak ngerasa, aduh kok hijrah tuh gini banget ya? Kok sampai aku harus ngalamin hal-hal yang nggak enak banget gitu? Pernah ya? Pernah. Jadi ini kisah ya, Mbak Liana. Pernah diajak sama salah seorang, ya pokoknya ada ya, kalangan hijrah gitu. Ayo bantu-bantu saya di satu pekerjaan gitu. Yang pekerjaannya nggak jauh-jauh, saya pernah dulu ada di lingkupan situ gitu. Oh ya udah, itu dari jam 6 pagi ya sampai sore saya kerja tuh. Saya nggak dikasih tahu tuh berapa bayarannya ya, Mbak Liana. Terus sampai di rumah saya bukalah itu amplop ya. Saya cuma dikasih uang 150.000. Itu pertama kali ya saya mendapatkan uang setelah saya berhenti nyanyi dan setelah hijrah. Di rumah itu saya tetap nangis, manusiawi itu saya. Nangis saya. Nangis sama suami dipuk-puk ya. Aku kerja dari pagi sampai sore gitu, berdiri terus aku gitu. Aku cuma dibayar segini gitu. Dulu tuh aku cari uang gampang banget. Ya kan aku tuh cuma jadwal on stage itu dulu waktu nyanyi bisa setiap event ya hanya 2 jam. 2 jam itu pun aku kan nggak nyanyi full ya, Mbak Liana, karena vokalisnya 3 ya, ganti-gantian kita. Itu saya bisa dibayar ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya. 150 gitu. Nangis gitu. Kok rasanya berat banget ya gitu. Jadi bahkan waktu saya memutuskan untuk berhenti itu memang saya lagi ada di puncak-puncaknya tuh saat itu.
lagi di puncak-puncaknya karir. Kebetulan saya punya salah satu band, ada juga saya punya proyekan yang saya buat sendiri namanya Dream Match ya waktu itu. Itu ada DJ, ada biola, dan ada vokalis saya gitu. Itu saya yang pegang, saya yang sebar proposal untuk promosi Dream Match itu ke kafe-kafe di seluruh Indonesia. Berarti saat itu sudah tergabung dalam satu band, tapi meng-create baru dan Kak Siska ownernya sendiri. Iya. Iya. Jadi saat saya memutuskan hijrah itu bahkan karena DJ-nya masih ada, biolanya masih ada, saya carikan vokalis lain, siapa yang mau jalanin silahkan monggo. Saya sampai woro-woro, ini akun Dreamed ini siapa yang akan mau pegang, siapa silahkan hubungi saya gitu. Jadi kostum aja sudah ada, properti sudah ada, tinggal jalan aja gitu. Itu kita punya langganan, ini cerita juga ya. Saya punya langganan, ada koko di Semarang. Beliau punya kafe kopi tapi dia jual cerutu yang panjang-panjang gede itu. Kalau di Semarang kan ada tuh deretan toko-toko emas itu, terus di sebelahnya ada tempat jualan yang Chinese tuh. Kayak kedai-kedai Chinese betul, gitu ya. Dia ada di pojokan situ. Jadi koko ini tuh memang sepertinya sayang banget sama Dreamed. Setiap buat acara besar, dia pasti selalu manggil kita, selalu itu. Jadi setiap kita datang itu benar-benar meng-create kita tuh udah bagus banget lah. Segalanya ada, hotel disediain, ini disediain gitu. Bahkan mungkin foto saya aja masih nampang itu di kafe itu sampai sekarang ya. Foto Dreamed. Salah satu fans ya. Iya. Jadi bahkan saya pernah bilang, karena kita grup bertiga ya, DJ juga kadang jalan sendiri, kadang kalau kita dapat jadwalnya tanggal 1, kebetulan DJ-nya nggak bisa, biolanya pun juga ada event sendiri, jadi saya sempat bilang tuh, kok nggak bisa tanggal segini, yang bisa cuma saya. Jadinya ya udah kamu aja datang, nanti kita carikan band yang ada biolanya, saya tetap nyanyi di sana gitu. Jadi saking baiknya si Koko itu, jadi bahkan saat saya memutuskan untuk hijrah, saya tuh nggak pamitan sama si Koko itu. Karena si Koko ini satu keluarga baik sama kita. Bahkan setiap saya sampai di bandara itu yang jemput istrinya juga, anaknya gitu. Jadi saat beliau tahu saya hijrah pun, beliau senang. Malah senang, karena beliau Islam. Oh, Masya Allah. Beliau Islam. Tapi memang nggak bisa nyanyi lagi, pakai kerudung pun nggak apa gitu. Itu cobaan loh Mbak. Iya, benar ya? Benar. Itu tuh setelah hijrah tetap ada tawaran seperti pun saya itu ada kebimbangan tuh saat itu ya kan. Kadang cobaan tuh malah datangnya dalam packaging yang enak ya. Enak banget kan gitu, kalau dipikir-pikir. Duh ya ampun, ada duit lah. Minimal tuh kalau habis dari sana saya selalu dapat 5 juta. Itu pasti dari si Koko itu. Cuma sekali tampil aja. Sekali tampil. Jadi saya suka pikir-pikir ya. Waktu itu saya sempat galau loh Mbak Lian. Allah tuh buat saya galau setelah after hijrah itu. Itulah pertama kali saya mendapatkan job tapi dengan tawaran seperti itu. Iya. Jadi tapi saya pikir-pikir lagi ya. Kalau saya hijrah dan berhenti nyanyi berarti sudah nggak ada tenggang rasa lagi gitu. Pasti saya berhenti total. Gitu. Ya. Dan akhirnya saya bisa. Jadi tawaran itu ditolak? Tawaran itu saya tolak. Luar biasa. Tawaran itu saya tolak. Ya, manusiawi memang sedikit gelo ya. Kalau manusia itu tetap ya Allah. Kok semoga engkau ganti ya rezekinya. Aku nih yang sekarang aku tolak. Jadi Mbak Liana bisa lihat sendiri ya sekarang. Alhamdulillah rezekiku tuh ada aja di pet shop itu tuh ada aja gitu. Walaupun pernah up and down. Gitu.
Masya Allah ya. Cobaannya tuh itu ya malahan ya, Iya. dapet job yang boleh pakai kerudung. Jadi nanti ya, seumpama Mbak Liana nanti datang ke kafe itu ya, ada di pojokan Ada di ya, kafenya oke. besar. Ini Dia yang lantai orang-orang 2. Semarang mungkin ya tahu deh. Orang Semarang. Udah di spill tadi ya. Deretan toko mas paling ujung. Paling ujung. Itu baik sekali pokoknya memang, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Nah biasanya nih di proses-proses hijrah, proses-proses kita menuju ke arah yang lebih baik nih kan pasti ada biasanya ada sosok-sosok yang berkesan atau membekas dalam proses hijrahnya kan. Kalau dari Kak Siska sendiri ada nggak sih sosok yang memang sampai detik ini nih penting sekali dalam hidup Kak Siska dan yang mungkin yang memotivasi Kak Siska untuk berubah dan hijrah? Secara spesifik sebenarnya nggak ada ya. Spesifik ya, Mbak Liana, karena saya percaya di setiap proses itu banyak sekali orang-orang yang support. Tapi memang kalau dibilang sosok ya, saya sampai detik ini pun masih mengidolakan Ustazah Meti Astuti ya. Gak bisa lain, tidak bisa tidak. Karena kehausan saya akan ilmu itu selalu terjawabkan dengan beliau gitu loh. Bahkan jika saya ngaji di mana saya tidak mendapatkan jawaban, pada beliau saya dapatkan gitu. Jadi saya seperti kalau melihat beliau berbicara, beliau dakwah, beliau mengutarakan keislaman gitu ya. Ya, saya seperti merasa lebih dekat aja dengan Allah. Belum menemukan pengganti sepertinya. Iya. Gitu. Untuk informasi, Ustazah Meti ini juga salah satu guru saya, guru kami. Guru kami ya. Memang beliau apa yang disampaikan sebetulnya juga penguat ya untuk kita ya sebagai pelaku-pelaku dakwah nih, beliau luar biasa itu. Mungkin next bisa dipanggil ke sini Iya. ya. Pasti ramai sekali. Insya Allah nanti lain kali mudah-mudahan ya waktunya beliau ada ya karena sibuk banget. Sibuk mencari Sibuk waktunya banget luar biasa. untuk cari Waktunya waktu hanya beliau. untuk dakwah ya. Iya. Untuk dakwah dan umat. Ya, cuma itu. Padahal di sisi lain beliau adalah ibu dari berapa anak? 6. 6 apa 7? No, 7. Sampai lupa loh. Karena beliau juga mengurus rumah sendiri, mengurus anak-anak sendiri juga gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa sudah dimasuk pondok ya. Jadi beliau sosok yang kami berdua hormati dan beliau menjadi salah satu guru kami juga. Dan Masya Allah dakwahnya luar biasa. Ada keluarga gimana tuh waktu itu? Waktu memutuskan itu kaget kah atau seneng atau gimana? Sebenarnya keluarga saya itu Mbak Liana bukan keluarga yang jauh dari Islam. Malahan. Ya, jadi bapak itu mengikuti salah satu harokah di Indonesia ya. Itu sudah lama. Dari saya lahir katanya tahun 1986. Oke. Jadi seluruh keluarga saya memang ngaji di situ. Jadi saya SMA juga sempat masuk pondok. Nah ini lucu kan? Waduh. Nah lo gimana nih anak pondok jadi vokalis? Iya. Ujung-ujungnya balik lagi hijrah lagi. Karena memang SMP itu udah sering band-bandan ya dulu. SMP itu kebetulan saya juga di SMP Negeri 4 tuh sering ikut mewakili sekolah waktu itu masih lomba-lomba ya sampai Karesidenan Kedu begitu kan. Kayaknya kayak terlahir itu SMP kelas 3 itu saya ingat banget ya. Saya ngikutin parade band-bandan lagunya Gong 2000. Di Secang, Mbak Liana, di Secang bayangin. Di Secang, masih kecil itu SMP kelas 3 dan saya menang juara 2. Padahal yang ikut-ikut itu orang ini udah tua-tua gitu.
karena itu rock. Karena saya ada di kumpulan orang-orang yang ngebandnya tuh rock-rockan gitu. Nah mungkin dari situ orang tua tuh ngeliat udah ada gelagat nggak bener ini anak ini gitu ya. Aduh, jadi udah ini gitu. kita pondokin aja gitu. Oke. Pun di pondok saya juga nggak jadi anak baik-baik juga gitu. Karena di pondok tuh beberapa kali juga karena jiwanya dulu di musik banget ya. Bawa Walkman zaman dulu, ketahuan, disita Walkman-nya. Jadi orang tua datang cuma ngambil Walkman. Memang anaknya ini ya. Ya, jadi memang maka kalau sekarang tuh parenting sekarang kan dikasih tahu ya bahwa maunya anak tuh apa gitu, didiskusikan, diobrolin gitu. Kan parenting sekarang lebih enak ya daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan orang harus kamu harus jadi bidan, kamu harus jadi perawat gitu kan. Kalau cewek kan gitu, jarang banget cewek harus. Aku suka mesin nih, harus masuk teknik mesin gitu kan. Biasanya orang tua zaman dulu begitu ya. Itu sama, orang tua saya juga masih kolot dulu tuh ya. Jadi saya harus di pondok gitu. Karena ngelihat ada gelagat aneh dari SMP, berharapnya adalah, tapi memang belum waktunya juga saat itu saya untuk benar-benar jadi anak baik. Jadi memang prosesnya panjang banget. Kayaknya memang sekarang sudah capek. Kayak udah ngerasain semua yang pernah dirasain, nakal-nakal yang dulu-dulu. Nakal-nakal yang dulu dirasakan, tapi tetap ada sisi kosong dan hampa ya dalam diri. Walaupun mungkin secara orang kalau ngeliat, ih enak banget hidupnya, cari uang gampang gitu ya, happy, hobi tersalurkan gitu. Tapi memang yang tahu hati kan cuma diri kita sendiri, ya kan. Artinya sampai di titik ya udah lepas semua itu udah ikhlas ya Kak Siska ya waktu itu. Ikhlas. Saat itu memutuskan untuk hijrah juga saya sudah mengasamkan diri sendiri ya bahwa saya nggak akan balik-balik lagi gitu. Apapun ini yang terjadi gitu. Itu yang akhirnya menumbuhkan keyakinan dan keistiqomahan sampai sekarang. Dan itu harus dipaksa Mbak Liana. Betul. Karena kalau cuma tekad doang kayaknya nggak cukup ya. Kalau orang kayak saya yang udah jalanin. Apalagi biasanya setan-setannya itu tuh nanti luar biasa bisik-bisiknya ngajak baliknya itu baik yang berwujud ya kan, biasanya lebih bahaya kan kalau yang berwujud ya. Betul. Ya bisa jadi teman dekat atau apa gitu kan. Datang lagi gitu ya, ngajak lagi gitu. Sampai di saya teman-teman kalau lihat sekarang nih posisinya memang saya tiap ketemu Kak Siska memang dengan tampilan yang seperti ini sekarang gitu, dengan hijab, gamis, kerudung syar'i, menjuntai, panjang gitu. Bahkan untuk berpenampilan seperti ini pun kan prosesnya sangat berat ya. Dan nggak banyak, mungkin sekarang banyak ya fenomena orang hijrah gitu ya. Tapi walaupun negara kita negara Islam dengan jumlah besar, mayoritas, tapi kadang dengan look penampilan seperti ini pun jadi bikin orang nengok nggak sih? Pernah nggak ngerasain itu? Efek dari penampilan yang seperti ini, lingkungan tuh memandang seperti apa gitu? Pernah nggak sih ada? Awal-awal hijrah mungkin begitu ya. Tapi kayaknya kalau sekarang udah enggak cuek aja ya. Karena aku yang udah terlalu cuek atau memang sekarang itu sudah alhamdulillah kayaknya sudah banyak ya, mulai banyak orang yang sudah memakai syar'i ya seperti yang nggak selempangan ya, minimal panjang menutupi dada gitu. Betul. Ya. Kalau awal-awal dulu masih ya. Awal-awal dulu masih. Apa sih yang dirasain waktu itu pas tahu kok gini ya pandangan orang ke tampilanku yang baru? Pernah nggak sih kayak gitu? Sejujurnya aku sih nggak pernah mikirin itu ya, Mbak Liana, yang orang pandang ya tentang aku ya. Karena aku juga melalui proses panjang ini juga nggak sekonyong-konyong. Dulu dari yang pelan-pelan ya, bertahap gitu. Dari pakai kerudung ciput yang masih selempangan doang, itu pernah ngerasain gitu ya. Terus
segi 4 itu sekarang kadang saya juga masih ya, tapi tetap saya panjang. Kalau dulu 110 kali 110 aja masih Ya, berani masih. saya pakai gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa, kekecilan gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau mau berubah itu kan harus, kalau saya nih Mbak Liana, kayak harus men-challenge diri untuk terus naik, sama kayak jogging ya. Aku bisa lari 1 menit nih, nanti aku jalan setengah menit. Kok udah bisa nih 1 minggu, besoknya aku tambah lagi larinya 2 menit, besoknya aku tambah lagi 3 menit. Itu sebenarnya sama ya, kejadiannya sama kayak hijrah ini gitu. Kadang melecut diri sendiri gitu. Jadi sesekali beli yang panjang lah gitu. Tapi ternyata kok ngerasa nggak tahu ya. Kadang Allah tuh buat perasaan kita tuh. Kadang aku kalau udah ngaca gitu, aku tanya sama suami, bagus nggak sih? Aku pakai begini, bagus, cantik gitu. Kayak udah dibilang gitu tuh kayak udah, oh ya udah berarti aku tuh pantas gitu. Kan dimulai dari situ dulu ya. Orang terdekat kita kan suami. Mulailah dari situ, mulai mengganti yang kecil-kecil udah dikasihin ke orang, yang kecil-kecil kadang diminta sama adik, yang unyu-unyu gitu kan. Gitu. Sampai sekarang ya sudah nyaman dengan. Udah nyaman dan kayaknya nggak ada yang kecil-kecil lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, salah satu yang menarik juga nih, ternyata Kak Siska Novi ini punya platform dakwah sendiri saat ini. Ada 2 ya? 2, alhamdulillah. Ada 2. Yang satu Diari Hijrah Muslim, yang satu Muslimah Mengaji. Nah, untuk kita nih atau teman-teman mungkin kan mau buat platform dakwah tuh kayaknya kok mungkin ya ada juga yang nggak kepikiran gitu ya. Maksudnya nggak semua orang kepikiran ke sana itu. Apa sih yang memotivasi Kak Siska untuk terjun di dunia dakwah juga dan akhirnya punya platform dakwah sendiri gitu, diciptakan sendiri, dibikin sendiri, kontennya bikin sendiri, ya kan, digarap sendiri, mengelola media sosialnya juga sendiri. Kok bisa sih, gimana sih caranya gitu? Tekad dulu kali ya. Tekad dan niat ya, itu paling penting ya. Jadi kayak Muslimah Mengaji ya, kebetulan Muslimah Mengaji karena nggak semua orang kepikiran untuk dakwah gitu loh kan. Iya kan? Iya. Disitulah jadi gini, kita sadar kelemahan kita ya. Kalau kelemahan saya itu kan, saya tuh kerjanya nggak ngapa-ngapain sekarang ya. Cuma melayani suami, ngurusin keperluannya sehari-hari gitu ya. Jadi memang sampai mana? Sampai platform dakwah tadi. Apa yang memotivasi dirimu membuat akun dakwah? Karena tidak semua orang nih mau gitu ya, dan terjun di dunia dakwah. Ya udah, hijrah aja lah. Aku bisanya hijrah gini aja gitu kan. Nggak sampai kepikiran untuk membuat channel dakwah, menyebarkannya, karena kan dalam dunia dakwah sendiri tantangannya tuh banyak ya. Itu banyak banget, apalagi kalau udah masuk ke media sosial. Nggak cuma ada likers, tapi kan haters juga banyak. Gitu. Banyak banget. Nah, apa tuh yang memotivasi dan kok bisa sampai buat 2 juga sekaligus gitu? Jadi dari yang mana nih? Muslimah Mengaji dulu ya? Duluan yang mana sih? Muslimah Mengaji ya? Diari Hijrah. Diari Hijrah ya? Oke, monggo yang mana duluan? Terserah. Jadi kalau Diari Hijrah ini saya buat, itu platformnya ada di TikTok dan di Instagram. Itu dulu simple banget alasannya. Saya buat itu karena saya merasa waktu saya tuh habis buat scroll sosmed gak jelas gitu. Jadi kayaknya, pernah nggak sih Mbak Liana tuh ngerasa ada di fase ya saat kita nggak ngapa-ngapain tuh kita bisa loh 2 jam doang, tapi kita tuh scroll ini cuma scroll aja ya, ngeliat-liat aja ya, scroll tapi bisa sampai 2 jam atau bahkan lebih ya. Kita tuh cuma ingat Allah saat kita sholat doang. Betul. Setelah sholat selesai
scroll lagi kita gitu. Pernah ya? Jadi kayaknya waktunya kita untuk me time dengan Allah itu tuh kayaknya kok kurang gitu. Kalau cuma sholat doang gitu. Jadi apa ya? Kayak aku tuh tetap mau scroll, tapi gimana caranya ada yang lebih penting yang bisa aku lakukan untuk dekat sama Allah, walaupun sedikit aja waktunya. Ya dengan buat apa ya, dengan buat konten itu gitu. Kan kadang orang itu mikirnya tuh dari awal tuh niatnya dulu ya. Karena mengingat dosa-dosa di masa lalu tuh banyak banget ya. Betul. Jadi kalau orang bilang, alah Siska ini ngapain sih buat begitu gitu ya. Kayak kamu tuh udah ngelakuin aja gitu. Kadang sebenarnya apa yang dinasihatkan di situ sebenarnya untuk diri sendiri juga. Diri sendiri dulu ya. Dan yang paling penting saya tuh setiap saya buat, saya selalu dalam hati ya, saya bilang sama Allah, ya Allah, semoga kalau ada orang mengambil manfaat dari postingan saya, mudah-mudahan dosa saya yang terdahulu bisa ke sudo. Kalau orang Jawa bilang berkurang. Ya, gitu. ya. Baik. Nah, untuk saat ini nih ya, harapan apa atau pencapaian apa yang Kak Siska punya ke depannya? Dari serentetan kisah tadi sampai perjalanan hijrah, sampai tadi juga bisa buat platform dakwah, ada 2 gitu ya, di Hari Hijrah Muslim. Teman-teman nanti bisa follow di TikTok ya, TikTok dan Instagram, sama Muslimah Mengaji. Di Instagram ya, sama ada YouTube-nya nggak sih? Belum ya? Belum. Nanti teman-teman bisa follow, insya Allah itu membawa manfaat, nasihat-nasihatnya memang relate dengan keseharian kita ya, apalagi yang di Hari Hijrah Muslim tuh kontennya tuh ngena banget gitu. Saya juga sering post juga, repost. Nah untuk saat ini nih apa sih yang ingin dicapai, keinginan, cita-cita dari Mbak Siska sendiri saat ini ke depannya? Harapan gitu. Sebenarnya cita-cita setiap muslimah tuh ya cuma satu aja ya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita tuh mau minta apa lagi sih gitu ya? Betul. Mungkin ada sesuatu di dunia yang belum tercapai banyak. Tapi kadang-kadang sama seperti postingan saya kemarin. Kadang-kadang kita tuh kalau sudah mendapatkan tuh rasanya ya, oh ternyata cuma begini aja gitu. Ya. Itulah namanya dunia kan, gitu. Jadi sekarang ya memang fokusnya adalah ke situ dan suami ya, gimana suamilah yang menemani kita kan, lebih banyak 24 jam sekarang daripada ketemu teman-teman. Dan dedikasinya tentunya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk umat, berdakwah. Dan di platform Muslimah Mengaji juga saya buat karena saya butuh kajian, tapi saya mau kajiannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan nih di muslimah gitu. Dan saya lagi-lagi memanggil Ustazah Meti Astuti sebagai pembina. Jadi kalau pada penasaran mungkin nanti ya. Penasaran. Bisa. Setiap Rabu kita ada kajian. Ini kajiannya sebenarnya online ya? Online. Jadi ini bagus sekali ya, setiap Rabu kajiannya itu tentang dosa-dosa besar, tapi dia bersambung. Jadi kita kan dosa-dosa besar tuh banyak sekali ya. Ada yang riba, ada yang zina, ada yang durhaka kepada orang tua, memakan harta anak yatim dan sebagainya. Jadi setiap Rabu kita adakan kajian itu. Dikupas tuntas bersama Ustazah Meti Astuti. Dijabarkan dari A sampai Z-nya apa aja tuh dosa-dosa besar, dan tiap Rabunya itu serinya berbeda ya yang dibahas. Berbeda-beda. Masya Allah tuh yang butuh ya, saya juga butuh itu. Jadi nanti kita bisa ketemu online di channelnya Muslimah Mengaji setiap hari Rabu jam 4 jam 4 sore di IG ya, Instagram ya, IG Live. Teman-teman bisa cari atau nanti saya pasang linknya di sini. Nanti bisa
follow juga akun Instagramnya. Oke, Masya Allah sudah cukup lama kita ngobrol. Saya minta satu closing statement aja dari Kak Siska Novi. Untuk teman-teman yang menonton channel ini, yang sudah follow, yang sudah menyimak pembicaraan kita, closing statement untuk teman-teman semua gitu. Untuk teman-teman yang baru mau memulai hijrah ya, jangan overthinking, jangan takut, karena nanti yang akan kita hadapi pasti akan dibantu sama Allah gitu. Dan orang yang hidup membutuhkan validasi Robnya itu, membutuhkan validasi Allah itu tidak akan mudah rapuh dan jatuh pada dunia ya. Gitu ya. Jadi kita tuh cuma butuh validasi Allah aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Karena kalau udah Allah, yang udah dipegang Allah, apalah dunia ini ya, Kecil, tidak akan mudah rapuh oleh dunia. mudah kecewa, mudah sedih, Betul. mudah patah hati ya. Iya betul. Iya, tuh kan. Teman-teman yang sedang mencari dan masih dalam proses berhijrah, yakin pertolongan Allah itu sungguh dekat. Kalau kita yakin sama Allah, insya Allah Allah juga akan yakin dengan kita, gitu ya. Iya. Jangan meragukan Allah, karena bagaimanapun juga Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Betul. Ya. Itu kalau dunia mah kita cari nggak ada habisnya. Ada habisnya. Kayak minum air laut, semakin kita minum semakin kita haus. Betul. Gitu. Jadi nggak akan pernah cukup. Makanya ya ini saya senang banget ya di sesi ini bercerita tentang hijrah my spiritual journey, artinya perjalanan spiritual kita masing-masing. Insya Allah nanti next mungkin saya akan undang lagi tamu yang lain yang akan bercerita tentang perjalanan hijrahnya. Gitu. Kemarin saya dapat kata-kata bagus gitu ya. Saat kita menanam tomat, saat kita menanam cabai, rumput kan akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanamnya rumput, belum tentu cabai dan tomat akan ikut tumbuh. Iya, betul. Ya? Artinya kalau kita menanam kebaikan, orang jahat, orang sirik, orang nyinyir itu akan selalu ada. Iya. Akan selalu menyerang kita. Tapi kalau kita jadi orang yang nyinyir, yang jelek, yang buruk, yang maksiat, gak akan ada kebaikan yang ikut tumbuh. Iya. Gak akan ada kebaikan yang ikut datang, gitu ya. Jadi itu, tinggal kita yang pilih mau nanam apa. Mau nanam apa? Gitu. Mungkin itu untuk sesi hari ini ya. Masya Allah, terima kasih sekali untuk Kak Siska Novi yang sudah meluangkan Sama-sama waktunya. Mbak Diana Yasmin. Nanti kita tunggu ya channel YouTube-nya dari Jari Hijrah atau Muslimah Mengaji mungkin. Nanti kita bisa collab gitu. Nah, yang penasaran nanti dengan Ustazah Meti bisa ikut kajiannya di Muslimah Mengaji. Tapi siapa tahu besok akan hadir juga di Ya. channel Diana Yasmin ya. Saya upayakan. Saya lobby dari belakang nanti. Iya, iya. Ya, di penghujung tahun 2023 ini selamat untuk teman-teman yang sudah masuk Islam di tahun ini. Tahun 2023 menjadi tahun pertama sebagai seorang muslim. Masya Allah. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, di tahun 2024 semakin meningkat keimanannya, semakin tebal ketaatannya pada Allah, dan semakin dipermudah untuk belajar dan ngaji. Amin. Itu penting. Amin, amin ya Allah. Untuk mengupgrade terus ilmu kita. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung dakwah ini, yang sudah support. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabb. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.